Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tidak seperti biasanya, saya ingin share kasus-kasus penyakit jantung ya. Karena seminggu sebelum Lebaran saya menangani pasien dengan kondisi sakit jantung, di mana tubuh cairannya tidak bisa berproses secara alamiah sehingga udem, kaki bengkak besar sekali, dan paru-paru penuh dengan cairan. Nah, ini uniknya ketika saya bertanya kepada pasien ini, jadi saya temui pertama kali kondisinya adalah satu, ketika berbicara itu tersengal-sengal karena sesak ya. Lalu kakinya bengkak, dan itu bengkaknya besar sekali, tidak sesuai dengan yang di video. Di video nampak seperti kecil ya, tapi sebenarnya besar gitu, sampai ke betis ya. Lalu tidurnya tidak bisa terlentang karena kondisi jantung dan paru-parunya, sehingga tidur dalam kondisi terduduk, dan itu hanya berapa jam saja. Jelas yang kesekian adalah tidak bisa berjalan jarak jauh. Yang kesekiannya adalah badannya merasa tidak nyaman sama sekali, terutama ada rasa meriang ya. Nah, ketika saya tanya ini apakah ada rasanya, beliau mengatakan tidak ada rasanya dari awal. Jadi bulan Januari beliau merasa badannya tidak nyaman dan meriang serta sesak ya. Pergilah ke dokter bilang ini asam lambung. Lalu pulang, itu Januari. Lalu bulan Maret ya, bulan Maret beda lagi kasusnya. Bulan Maret jalan hanya sekian meter kok tersengal-sengal. Setelah tersengal-sengal dirasakan, lalu daripada ada kejadian yang tidak lalu beliau pergilah ke dokter. Sampai ke dokter, lalu diobservasi, ternyata kata dokter ini sakit jantung, dan sakit jantungnya kondisi jantung membengkak ya. Lalu ketika membengkak tadi, darah yang dipompa oleh jantung tidak bisa dialirkan secara alamiah menuju organ yang lain, tetapi balik lagi ke jantung, sehingga membuat paru-paru menggenang cairan ya. Sehingga udem lah, terjadi penumpukan cairan sampai di kaki ya. Itu pun masuk rumah sakit bulan Maret tersebut, masuk lagi bulan April ya. Jadi totally di rumah sakit 3 minggu. Pulang dari rumah sakit kondisinya ya yang seperti saya katakan tadi, tersengal-sengal, berbicara karena sesak, tidur kondisi duduk karena sesak nafas, itu pun hanya 1 jam paling lama. Lalu kaki bengkak besar sekali. Nah, yang saya mau share adalah beliau tidak merasakan nyeri sama sekali sebelumnya, jadi tidak tahu bahwa beliau kena jantung ya. Nah, kenapa saya peduli, karena saya melihat langsung kondisinya ya, dan beliau belumlah cukup tua ya, saya gitu, 50 plus gitu. Nah, semoga kisah salah satu pasien saya ini bisa memberi inspirasi bahwa sakit jantung tidak selalu ada ada rasanya dari awal, atau tubuh kita sensitif ya, merasakan bahwa nyeri atau apa. Nyatanya banyak kasus-kasus seperti ini, di mana orang sakit jantung tanpa ada rasa sama sekali. Yang lainnya juga ada kasus bahwa
tidak pernah sakit, nyeri, tahu-tahu pingsan dan gigi copot 3, itu juga ada. Itu malah perempuan ya, lalu tiba-tiba di kamar mandi terjatuh dan itu juga tidak dirasakan. Jadi yang dia tahu bahwa dia capek itu pingsan gitu, padahal tidak, itu juga jantung. Jadi kita lebih baik aware ya terhadap apapun itu kejadian. Kalau yang saya mau sampaikan bahwa ternyata sakit tidak melulu dikarenakan emosi, tetapi banyak faktor yang membuat orang menjadi sakit ya. Barangkali kalau emosi itu salah satunya, tapi salah 2, salah 3, salah 4, salah 5-nya itu masih banyak lagi. Sehingga kalau saya saran kita lebih berhati-hatilah dalam segala hal gitu. Nah ini alhamdulillah, bismillah, seminggu setelah diterapi bengkaknya hilang, sengal-sengalnya juga hilang, tidurnya sudah bisa telentang, tengkurap, bahkan bisa miring kiri kanan ya. Ini menggunakan apa? Selain izin Allah ada di sini, tetapi juga menggunakan ilmu yang namanya acupressure ya. Kok bisa? Itu saya ngapain gitu. Jadi ada pertanyaan, apakah hanya sekedar sugesti saja sehingga banyak pasien itu mendapatkan kesembuhan? Catat, segala sesuatunya hanya izin Allah semata, tetapi ikhtiarnya harus jelas. Nah, kalau hanya sekedar sugesti saja, saya praktek tidak akan sampai sekian puluh tahun, dan ini murni ada sekolahnya, dan ini keilmuan betul bahwa ini penemunya memang orang Cina, tetapi nyatanya diakui oleh WHO ya, diakui oleh Dinkes itu sendiri, bahkan banyak dokter yang sekolah seperti ini. Di Eropa sana sudah sampai S3 ada, di Australia sudah sampai, sementara yang berapa tahun yang lalu saya ke sana itu hanya sampai S2 ya. Mungkin nggak tahu sudah ada S3 atau belum di Australia, tetapi nyatanya ada sekolahnya. Jadi ayo kita sama-sama lebih peduli lagi terhadap tubuh kita ya, terutama segala hal ya, makanan, minuman ya, olahraga, gaya hidup, tingkah laku ya, adab dan sebagainya, saling memberi andil dalam kehidupan. Oke. Terima kasih, sebelumnya susah dahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.